Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widya Safitri, NIM 2130401041. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi tentang perpajakan, yaitu pajak bumi dan bangunan P3. Yang A, PBB sektor perbankan. Yang pertama, PBB perkebunan dari masa ke masa. Kebijakan pembangunan PBB perkebunan dari masa ke masa dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang A, tahun pajak yaitu 1999 sampai 2008, yaitu pengenaan PBB perkebunan didasarkan pada keputusan Dirjen Pajak. Yang B, tahun pajak 2009 sampai 2010 didasarkan pada pengaturan Dirjen Pajak. Yang C, tahun pajak 2011 sampai 2014. Pengenaan PBB didasarkan pada peraturan Dirjen Pajak nomor 64 atau PJ atau 2010 ditetapkan sebagai objek PBB sektor perkebunan apabila objek bumi digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan HGU. Perkebunan tanaman yang diberikan hak pengasuhan hutan dan tanah yang mewujudkan wilayah usaha pertambangan. Yang kedua, objek bumi. Bumi PBB perkebunan terdiri dari areal sebagai berikut. Yang pertama, atau yang A, areal produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan. Yang B, areal belum produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Yang C, areal tidak produktif adalah areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Yang nomor 3, izin usaha. Kegiatan usaha perkebunan meliputi A, usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan untuk budidaya. Yang B, usaha budidaya tanaman perkebunan yang terinteraksi dengan usaha pengelolaan hasil perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan atau IUP. Yang keempat, hak atas tanah. Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang meliputi yang pertama, A, wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau HGU atau yang sedang dalam proses mendapatkan HGU. Yang B, wilayah di luar HGU atau yang sedang dalam proses pendapatan HGU yang merupakan suatu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Yang kelima, standar investasi tanaman jenis tanaman. Tanaman yang tergolong perkebunan adalah sebagai berikut: kelapa sawit, jahe, kelapa kunyit, karet, kopi, temulawak, dan lain-lain. Yang A, terdapat di wilayah. Yang pertama, wilayah terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang B, wilayah terdiri dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu. Yang C, wilayah 3 terdiri dari Nenggro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara. Yang D, terdiri dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang E, wilayah dari Maluku dan Maluku Utara, dan lain-lain. Yang nomor 2, proses penentuan SID. SID adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukuan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Yang keenam, sebuah objek bumi PBB perkebunan pada diberikan sebuah NOP. Dengan demikian akan diberitahukan sebuah SPPT PBB perkebunan berisi objek bumi dan bangunan. NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas asal objek. NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi atau
yang merupakan hasil konvensional nilai bumi atau ke dalam klasifikasi NJOP bumi. NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan yang merupakan hasil konversi nilai bangunan atau ke dalam klasifikasi NJOP bangunan. Nilai bangunan merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total nilai bangunan. PBB sektor perhutanan. Kegiatan usaha perhutanan meliputi hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan yang terdiri dari yang A. Subsektor hutan tanaman adalah hutan produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan. Yang B. Subsektor hutan alam adalah hutan produksi di dalamnya telah bertumbuhan pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penanaman atau penebangan. 1. PBB perhutanan dari masa ke masa. Kebijakan pengenalan PBB perhutanan dari masa ke masa dapat disampaikan sebagai berikut. Yang A. Tahun pajak 19. Pengenaan PBB sektor perhutanan didasarkan pada penentuan Dirjen Pajak nomor KEP sampai 19. Yang kedua, tahun pajak 2012 sampai 2015. Pengenaan PBB perhutanan didasarkan pada peraturan Dirjen Pajak nomor PER 36 tentang pengenaan PBB sektor perhutanan. Kedua, kegiatan usaha perhutanan. Dirjen Pajak 2015 telah menentukan jenis-jenis perizinan atas kegiatan usaha perhutanan yang meliputi. Yang pertama, izin usaha manfaat hasil hutan kayu restoratif ekosistem, yaitu izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan kewakilannya. Yang nomor 2, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin usaha pemanfaatan hutan atau kayu. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk manfaat hasil hutan berupa kayu atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman atau penebang pengenaannya. Yang ketiga, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan berupa kayu pada hutan lindung atau hutan produksi antara lain. Yang empat, izin pemungutan hasil kayu yaitu izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemenaan. Yang keenam, hak pengusaha hutan. Yang ketujuh, hak pengusahaan hasil hutan. Tiga, objek bumi PBB berhutangan area lain, yaitu areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhitungan yang tidak dikenal PBB sehingga diatur dalam pasal 3 ayat 1, yaitu UU PBB, dan 2 areal yang dikenakan PBB perhutanan, yaitu yang A, areal produksi yang meliputi pertama, areal yang ditanami pada hutan tanaman. Yang B, areal blok tambangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu. Yang ketiga, areal blok pemegang pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Yang B, areal tidak produktif adalah areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perhutanan antara lain berupa sungai, zona penyanggaan, kawasan perlindungan setempat, areal hutan yang belum tercapai keseimbangan ekosistem dan belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, areal hutan yang ditetapkan sebagai hutan penilaian konvensional tinggi. Yang C, areal emplacement adalah areal emplacement
yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan atau perakaran serta fasilitas penunggangnya. Area produktif subsektor hutan alam. Nilai bumi area produktif untuk hutan alam merupakan hasil perkalian pendapatan bersih setahun dengan agak kapitalis. Pendapatan bersih setahun ditentukan sebesar pendapatan kotor setahun dikurangi biaya produksi hutan sebelum tahun pajak. Pendapatan kotor setahun diperoleh dari sejumlah produksi hasil setahun kayu bukan kayu setahun, dikali dengan harga jual rata-rata hasil utang dalam setahun sebelum tahun pajak. Harga jual rata-rata hasil hutan merupakan harga jual rata-rata hasil hutan kayu atau bukan kayu yang terdiri secara wajar. Biaya produksi setahun ditentukan sebesar rasio biaya produksi dikalikan pendapat kotor setahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.